Hai, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat ya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 2 SD, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Selamat sore, Bu. Beni mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Selamat sore juga, Beni. Silakan masuk, jawab ibu sambil membukakan pintu. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu? Beni bertanya kepada ibu. Ada, Beni. Sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Ya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Beni? Kita berangkat sekarang? Tanya Udin kepada Beni. Baiklah, ayo, ujar Beni bersemangat. Ibu, kami berangkat dulu ya. Udin dan Beni berpamitan kepada ibu. Beni tidak minum dulu? Tanya ibu kepada Beni. Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu, jawab Udin dengan sopan kepada ibu. Iya, Nak, hati-hati di perjalanan ya, pesan ibu kepada Udin dan Beni. Iya, Bu, sambil menyalami ibu, kemudian Udin dan Beni berangkat menuju ke rumah Edo. Anak-anak, apakah isi cerita dalam percakapan tadi? Bagaimana cara Beni bertamu? Apakah menurut kalian Beni telah melakukan tindakan yang baik dan sopan? Bagaimana sikap Beni menurutmu? Apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Kalian jawab pertanyaan ini sesuai dengan percakapan yang telah dibacakan tadi ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya? Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Kapan kita harus berpamitan? Menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Nah, anak-anak, pertanyaan-pertanyaan ini kalian bisa tuliskan jawabannya dengan rapi di buku tulis latihan kalian. Kemudian kalian kirimkan jawabannya ke Bapak Ibu guru kalian ya. Selanjutnya, berilah tanda centang atau checklist pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Di sini ada beberapa sikap. Apakah sikap-sikap ini sikap yang menunjukkan mematuhi aturan ataukah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Contoh sikap yang ada di sini adalah menyapa dengan senyum, pamit ketika hendak pergi, tidak merapikan peralatan setelah bermain, bermain sampai larut malam, duduk dengan sopan. Nah, kalian tentukan ya, kalian berikan tanda checklist atau tanda silang pada kolom yang sudah disediakan. Kalian bisa salin tabel ini di buku latihan kalian. Anak-anak, coba perhatikan sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Siapa di sini yang pernah memainkan permainan tarik-tarikan? Saat bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Kita hanya perlu memegang tangan teman kita, kemudian saling menarik. Wah, seru ya permainan tarik-tarikannya. Kalian bisa mencobanya di rumah.
Sekarang lakukan permainan tarik-tarikan dengan anggota keluarga di rumah ya. Lakukan dengan hati-hati. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan bersama keluarga? Lalu, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Nah, kalian jawab pertanyaan berikut ini di buku tulis latihan kalian ya. Lalu kirim kepada ibu bapak guru kalian masing-masing. Nah, selain permainan tarik-tarikan, ada permainan yang membutuhkan benda. Contohnya adalah bermain lingkaran simpai. Tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing ya. Benda juga beraneka ragam, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Apakah kalian masih ingat semuanya? Setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Banyak sekali kegunaan-kegunaan benda yang ada di sekitar kita ya. Benda-benda tersebut membantu kita untuk melakukan sesuatu. Nah, perhatikan benda-benda berikut. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jaga jangan sampai rusak ya. Berikutnya, coba amatilah gambar di bawah ini. Di sini ada beraneka jenis benda. Kalian lihat semuanya? Nah, tugas kalian lengkapi tabel berikut ini berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Di sini ada nama-nama benda. Benda-benda tersebut adalah kursi, galon, tas, air dalam botol, simpai, penggaris, minyak goreng, sepatu, buah-buahan, lemari, dan air teh. Tugas kalian adalah tentukan benda-benda tersebut wujudnya apa? Apakah benda cair, benda gas, atau benda padat? Kalian bisa tuliskan di tabel di sebelah kanan ya. Misalnya kursi. Kursi wujudnya adalah, ya siapa yang tahu? Benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang wujud benda padat. Kursi termasuk benda dengan wujud benda padat. Nah, kalian tuliskan benda-benda lainnya ya. Tuliskan wujudnya, apakah benda tersebut benda padat, benda cair, atau benda gas. Tuliskan di buku latihan kalian ya. Selanjutnya, kegiatan menulis. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Yang pertama, gelas. Yang kedua, sapu. Yang ketiga, pensil. Yang keempat, gayung. Dan yang kelima, kompor. Buat kalimat dengan menggunakan kata-kata tadi ya. Kalian tuliskan kalimatnya di buku latihan kalian. Lalu kirim hasil pekerjaan kalian ke Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.